Sejarah kekarantinaan kesehatan dari masa ke masa di Indonesia. Karantina berasal dari kata Latinnya yaitu quadraginta yang memiliki arti 40. Angka tersebut memiliki arti sejarah yaitu pada zaman tersebut penderita penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian dilakukan isolasi selama 40 hari. Berdasarkan informasi sejarah, tahun 1348 lebih dari 60 juta jiwa penduduk meninggal dunia akibat penyakit pes. Sebagai upaya agar tidak menyebar luas penyakit tersebut, maka di tahun yang sama, pemerintah setempat melakukan upaya karantina dengan cara melakukan penolakan setiap kapal yang datang dari daerah terjangkit maupun kapal-kapal yang dicurigai terkontaminasi penyakit pes. Perlu kita ketahui bahwa Pelabuhan Venesia merupakan salah satu pelabuhan terbesar yang menjadi pintu masuk negara Eropa, sehingga upaya karantina yang dilakukan sangatlah strategis, sehingga masyarakatnya dapat terlindungi dari wabah penyakit pes tersebut. Upaya karantina ini pun terus berlanjut, tepatnya di Roguasa. Tahun 1377, pemerintah setempat membuat suatu aturan bahwa bagi penumpang yang berasal dari daerah terjangkit penyakit pes, sebelum memasuki daerah tersebut harus tinggal di suatu tempat di luar pelabuhan selama kurun waktu 2 bulan. Hal ini dilakukan agar masyarakat di wilayah tersebut tidak tertular oleh penumpang yang berasal dari daerah terjangkit, dan penumpang tersebut selama masa isolasi dipastikan sehat, baru kemudian diperbolehkan masuk ke wilayah Roguasa. Hal inilah yang menjadi sejarah awal pemberlakuan tindakan karantina dalam bentuk isolasi terhadap manusia. Undang-Undang Karantina pertama kali ditetapkan pada tahun 1383 oleh pemerintah Marseille dan sekaligus didirikan sebuah stasiun karantina yang pertama di dunia. Pada saat itu belumlah diketahui apakah tikus dan pinjal pada tikus merupakan vektor atau hewan pembawa penyakit yang menularkan pes ke manusia. Seiring berkembangnya waktu sekitar tahun 1830 sampai 1847, wabah kolera melanda masyarakat Eropa, dan atas dasar inisiatif para ahli kesehatan waktu itu, maka dengan dilakukannya diplomasi untuk penanganan penyakit infeksi secara intensif dan juga dilakukan kerjasama multilateral kesehatan masyarakat, maka di tahun 1851, tepatnya di kota Paris, terselenggara International Sanitary Conference yang menghasilkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan International Sanitary Regulation 1851. Tahun 1951, Organisasi Kesehatan Dunia mengadopsi ISR 1851. Dan hal inilah kemudian lahir kebijakan kesehatan internasional atau International Health Regulation, atau yang lebih dikenal dengan IHR 1969, di mana tujuan daripada IHR ini adalah untuk menjamin keamanan yang maksimal terhadap penyebaran penyakit infeksi dengan melakukan yang seminimal mungkin, namun dapat mempengaruhi lalu lintas dunia. IHR 1969 mengatur untuk 3 jenis penyakit yaitu pes, demam kuning, serta kolera. Kebijakan ini pun berkembang dan terus dilakukan berbagai upaya penyempurnaan sampai dengan pada tahun 2005 yang kemudian disebut dengan IHR 2005. Diawali adanya penyakit pes di tahun 1911 yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan kemudian di tahun 1916 penyakit pes masuk melalui Pelabuhan Semarang. Serta di tahun 1923 penyakit pes masuk melalui Pelabuhan Cirebon. Saat itu, Indonesia belumlah merdeka, masih dikuasai oleh kolonial Belanda. Oleh karena semakin meluasnya penyakit pes yang masuk melalui pelabuhan laut, maka pemerintah kolonial Belanda memberlakukan suatu regulasi, Quarantine Ordonnantie. Regulasi ini pun terus mengalami beberapa perubahan serta penyempurnaan. Saat itu penanganan kesehatan di pelabuhan dilakukan oleh dokter pelabuhan, Havenart,
di bawah naungan Syah Bandar Haven Master, di mana saat itu Haven Arch hanya ada di 2 pelabuhan, yaitu di Pelabuhan Rubiah, Sabang Aceh, dan Pelabuhan Ondrus, Teluk Jakarta. Isolasi ini dilakukan dalam rangka memisahkan penderita yang sakit agar tidak menularkan ke yang lainnya. Di Pulau Cipir, para penderita penyakit menular potensial KLB akan diberikan pengobatan, dan apabila sudah sehat dapat kembali ke Pulau Ondrus untuk melanjutkan masa karantina. Pulau inilah yang menjadi saksi sejarah tentang upaya karantina kesehatan dengan isolasi yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Upaya penyelenggaraan karantina teruslah dilakukan hingga pada masa kemerdekaan bangsa Indonesia sekitar tahun 1949 sampai 1950. Peran pemerintahan Republik Indonesia semakin kuat dalam mendukung penyelenggaraan karantina dengan menetapkan 5 pelabuhan karantina dengan klasifikasi, yaitu Pelabuhan Karantina Kelas 1 Tanjung Priuk dan Sabang, Pelabuhan Karantina Kelas 2 Surabaya dan Semarang, dan Pelabuhan Karantina Kelas 3 Cilacap. Inilah periode peran resmi pemerintah Republik Indonesia dalam kesehatan pelabuhan dimulai. Tidak hanya pelabuhan karantina, namun upaya penyelenggaraan karantina saat itu tepatnya di tahun 1959, Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 1959 tentang penyakit karantina, pes, kolera, cacar, demam kuning, demam bolak-balik, dan tipoid. Oleh karena penyelenggaraan